Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita hingga bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tentunya kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesehatan kepada kita selama bulan suci Ramadan, agar kita bisa menjalankan semua aktivitas ibadah baik yang wajib maupun yang sunat dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan. Karena kita pahami, kita sadari bahwa ibadah di bulan Ramadan baik yang wajib maupun yang sunat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita maklum bahwa yang namanya puasa itu artinya kita menahan diri, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Kita jaga makan, kita tidak makan, kita tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua juga diwajibkan, diharuskan kita niat puasa setiap malam. Sepanjang Ramadan, setiap malam Ramadan kita harus niat puasa untuk esok harinya. Bahwa besok hari saya akan niat puasa, saya akan puasa kewajiban bulan suci Ramadan. Niatnya di dalam hati masing-masing. Ungkapan ataupun ucapan dengan lisan itu belum namanya niat, tapi niat ada di dalam hati kita. Cukup kita mengatakan di malam hari, saya niat puasa Ramadan esok hari sebagai kewajiban. Dalam kondisi apapun boleh kita ucapkan. Umpamanya kita lagi makan, lagi berbuka puasa, ingat besok saya niat puasa. Atau lagi sahur, atau menjelang tidur, atau selesai sholat tarawih, atau selesai sholat isya dan sebagainya. Sepanjang malam dari mulai maghrib sampai sebelum subuh itu boleh kita niat puasa kapan waktu saja sepanjang malam tersebut. Dan ini menjadi rukun puasa kita. Artinya tidak sah puasa kita kalau malam harinya kita tidak meniatkan diri untuk puasa esok harinya. Nah, kewajiban puasa ini kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, soal tanggal berapa, hari apa kita mulai puasa, ini tentunya kita serahkan kepada Kementerian Agama yang akan menentukan ataupun akan mengumumkan kapan mulai puasa melalui rapat isbat yang mereka lakukan. Kita tidak usah gusar, tidak usah risau, tidak usah bingung kapan kita memulai puasa. Kita serahkan saja kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan hari dan tanggal kita memulai menjalankan ibadah puasa. Nah, ada syarat yang diharuskan terpenuhi untuk seseorang berkewajiban menjalankan puasa. Artinya syarat-syarat kewajiban puasa ini pertama beragama Islam. Maksudnya seorang yang sudah beragama Islam maka dia punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi orang yang di luar agama Islam, dia tidak berkewajiban menjalankan puasa. Ya, tidak ada kewajiban buat mereka untuk berpuasa seperti kita, orang-orang yang sudah beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua, orang yang wajib puasa adalah orang yang sudah dewasa. Dewasa dalam keadaan berakal sehat, atau kita sebut dengan istilah mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang dewasa, umpamanya usia di atas 15 tahun, atau anak yang sudah mengalami mimpi basah, atau bagi wanita sudah mengalami haid, maka dia berarti sudah dewasa. Nah, dewasanya ini dalam keadaan berakal sehat, artinya tidak terganggu jiwanya atau tidak berpenyakit jiwa atau tidak gila. Maka
dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, disyaratkan untuk wajib puasa itu orangnya mampu menjalankan puasa. Artinya bukan orang yang sakit yang dia tidak mampu berpuasa. Baik sakit yang tidak ada harapan sembuh atau sakit yang ada harapan sembuh. Cuma bagi keduanya ini dibedakan. Ada orang yang sakit yang ada harapan sembuh, dia boleh tidak puasa. Tapi nanti di hari lain dia wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan karena sakit dalam bulan suci Ramadan. Nah, ada orang yang tidak ada harapan sembuh, artinya sakitnya menurut prediksi dokter ini rasanya penyakit yang secara medis tidak ditemukan obatnya atau tidak ada obatnya, atau mungkin kondisi kesehatannya yang memang sulit ditemukan obatnya, atau ya bolehlah kita katakan ini penyakit usia lanjut, penyakit tua yang nampaknya tidak ada harapan sembuh. Maka untuk orang tersebut tidak perlu mengqadha puasa karena tidak ada harapan sembuh, tapi diwajibkan membayar fidyah, diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah seberapa hari dia tidak puasa. Artinya 1 hari tidak puasa maka 1 fidyah, 2 hari tidak puasa 2 fidyah. Kalau sepanjang Ramadan dalam kondisi sakitnya dia tidak puasa, maka berarti dikeluarkan fidyah sebanyak 30 fidyah. Berapa ukuran 1 fidyah itu? 1 fidyah itu ukurannya adalah 0,8 liter. Tapi biasanya untuk mudahnya kita genapkan menjadi 1 liter beras buat kita di wilayah Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras. Nah, kita kantongi 1 liter beras, kemudian ditambah dengan lauk pauk yang biasa kita konsumsi, umpamanya yang mudahnya sarden kita letakkan, sebab kalau kita letakkan ikan agak repot ya. Kemudian ada telur di dalamnya, ada mie instan, ada kecap, sasetan, ada garam, mungkin ada saus sasetan dan sebagainya, sehingga ketika dimasak itu layak untuk dijadikan makan oleh keluarga fakir atau keluarga miskin. Nah, itu 1 fidyah. Berarti kalau tidak puasa 5 hari ya buat 5 fidyah yang diberikan kepada 5 fakir miskin ya. Kalau sebulan Ramadan dia tidak puasa ya 30 hari, kalau memang Ramadannya berjumlah 30 hari, 30 fidyah dia siapkan, lalu 30 fidyah itu disebarkan ataupun dibagikan kepada 30 fakir miskin. Demikian pula orang yang lansia. Lansia ini bisa jadi badannya sehat. Secara fisik, secara medis dia sehat, tidak berpenyakit. Tapi karena sudah lanjut usia, maka baginya tidak mampu menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib, tidak mampu dia. Atau badannya sehat tetapi karena terganggu ingatannya, terganggu pikirannya, bukan gila, bukan, kena penyakit pikun umpamanya. Penyakit pikun ini ya, membuat orang kadang-kadang dia lupa apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sudah dia kerjakan. Umpama kita ajak sahur, dia mau sahur, bangun sahur, bahkan semangat. Lalu kita ajarkan dia niat puasa, dia niat puasa. Nah, lalu mulailah puasa di pagi hari. Tapi jam 9, jam 10 pagi, mungkin dia jalan ke dapur, dia masak, lalu dia makan sendiri. Nah, ketika kita ingatkan, ketika kita lihat dia sedang makan, kita ingatkan. Loh, ibu, bapak, kan lagi puasa, kok makan? Oh iya, lupa. Sudah selesai. Kalau memang lupa beneran atau lupa biasa yang suka kita alami, sah puasanya, lanjutkan lagi puasanya. Tapi bisa jadi nanti jam 2, jam 3 sore, mungkin dia ke dapur lagi. Ya, ke dapur lagi, bikin minuman, bikin makan, dia makan lagi. Atau besoknya, ya, besoknya kita ajak dia puasa, terjadi lagi seperti itu. Ini bukan kelupaan yang seperti orang alami, ya, tetapi ada penyakit pikun yang diderita oleh orang tersebut, maka ini dianggap orang yang berpenyakit. Baginya, kalau memang tidak ada harapan sembuh dari penyakit tersebut, cukup diganti puasanya itu dengan fidyah saja, seperti tadi yang orang berpenyakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian tidak wajib puasa orang yang sedang bepergian. Artinya begini, orang yang tidak bepergian, yang mukim di rumah, maka dia wajib puasa. Tapi orang yang sedang bepergian, sedang musafir,
dia tidak wajib puasa. Artinya tidak wajib puasa, boleh tidak puasa dia. Nah, bagaimana menyikapi orang yang perjalanan jauh? Perjalanan jauh ada kalanya melelahkan, ada kalanya tidak melelahkan. Seperti zaman sekarang ini, kita bisa menempuh jarak ratusan kilometer dengan pesawat yang mungkin tidak melelahkan buat kita. Nah, manakala kita sedang berpuasa dan musafir dengan jarak jauh, ya, dengan jarak di atas 90 km atau 100 km, maka kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak puasa. Tapi pilihannya bagaimana? Kalau umpamanya seseorang yang tidak merasa kelelahan berpuasa ketika dia bepergian jauh. Buat dia, kalau memang disuruh memilih puasa atau tidak nih, saya pergi jauh, tapi badan saya sehat, badan saya segar, dia tidak merasa kelelahan, tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan. Oh, silahkan buat Anda lebih baik berpuasa. Lebih baik tetap menjalankan puasa. Nah, tapi kalaupun ada orang yang mau milih tidak puasa, boleh nggak saya tidak puasa? Walaupun saya tidak merasakan kelelahan, tidak merasakan kepayahan dalam bepergian ini. Oh, silahkan saja. Anda diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Sekedar boleh. Tapi kalau umpama ditanya mana yang lebih baik, puasa atau tidak puasa? Puasa lebih baik kalau memang tidak merasa lelah. Nah, sebaliknya kalau orang dalam perjalanan yang jauh 100 km atau lebih, dia merasa kelelahan, merasa kepayahan, maka buat dia itu sangat-sangat dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada bulan lain atau pada hari-hari lain setelah selesai bulan Ramadan. Sebanyak berapa hari? Sebanyak hari yang dia tinggalkan. Bayar fidyah tidak perlu bayar fidyah karena dia musafir yang nanti bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan beberapa hari selama Ramadan tersebut. Kemudian ada lagi syarat sah puasa. Artinya syarat sah puasa, ada orang-orang yang puasanya sah apabila terpenuhi beberapa syarat berikut ini, ya. Pertama, seorang muslim, ya. Seorang yang tidak beragama Islam atau di luar agama Islam, ketika dia puasa secara hukum syar'i tidak sah puasanya. Umpamanya non muslim, dia menahan diri tidak makan dari subuh, ya, sampai maghrib, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seolah-olah seperti puasa. Sah tidak puasanya? Tidak sah puasanya, ya. Artinya secara syar'i, ya, sama dengan orang yang tidak makan biasa saja, ya. Tidak ada pahala. Karena apa? Karena dia tidak mengakui kewajiban ibadah puasa. Atau orang tersebut orang yang belum beragama Islam, maka secara hukum syar'i tidak sah puasanya. Nah, tapi sekedar dia mendapatkan hikmah puasa, dia dapat. Umpamanya dia dengan puasa dia merasa badannya jadi lebih sehat, ya. Kemudian juga selain itu dia merasakan penderitaan orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya, sehingga tergugah hatinya untuk memberi bantuan, untuk menolong. Itu secara hikmah dia dapat, ya, dari segi hikmah puasanya. Tapi sahnya tidak sah puasa. Demikian pula disyaratkan untuk sah puasa itu anak yang mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak yang belum dewasa. Umpamanya sekitar umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia belum balik, ya, belum dewasa. Tapi kalau dia puasa, sah tidak puasanya? Secara syar'i dia sah puasanya. Tapi apakah harus dia puasa? Tidak harus, tidak wajib. Nah, namun sebagai orang tua untuk melatih anaknya menjalankan puasa, alangkah baiknya anak yang masih umur 7 tahun, 8 tahun dilatih berpuasa. Umpamanya diajak puasa, dibangunkan sahur, ya. Kemudian dianjurkan puasa, diajarkan nih puasa begini caranya. Nanti begitu azan subuh kita nggak makan, nggak minum sampai kapan? Sampai maghrib kalau kuat. Tapi kalau nggak kuat boleh sampai zuhur, ya. Sampai zuhur saja boleh. Nanti zuhur makan, minum, habis itu puasa lagi sampai asar, ya. Nah, di hari ketiga, hari kelima berikutnya mungkin zuhur dia masih kuat fisiknya. Lalu puasa sampai asar, ya. Asar berbuka, makan, minum, lalu tahan lagi sampai maghrib. Begitu seterusnya. Insya Allah
di hari-hari berikutnya setelah seminggu, setelah 10 hari, dia sudah bisa berpuasa dari subuh sampai maghrib, walaupun mungkin kebanyakan harinya itu dia tidur atau dia mengurangi gerakan, nggak apa-apa ya. Dalam rangka latihan dia untuk berpuasa sebagaimana orang dewasa, itu alangkah baiknya. Dan ini menjadi kewajiban orang tua untuk melatih anaknya menjalankan puasa. Nanti ketika dia sudah balik, ketika sudah dewasa, dia sudah terbiasa dengan ibadah puasa dan tidak ada lagi rasa lelah ataupun rasa letih. Disyaratkan pula agar sah seseorang puasanya itu ialah khususnya bagi wanita, dia tidak sedang dalam kondisi haid, tidak dalam kondisi nifas ya. Wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas bukan hanya tidak sah puasanya, tapi diharamkan dia puasa. Artinya berdosa ketika dia menyatakan dirinya berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, menyatakan dirinya sebagaimana puasa, itu tidak boleh ya. Bukan hanya tidak berpahala, tapi berdosa dia ketika dia merasakan dirinya menganggapnya sedang berpuasa. Jadi bagaimana wanita yang sedang haid atau sedang nifas? Dia ini ketika sedang haid atau sedang nifas, dia silahkan saja, silahkan dia makan, silahkan dia minum, tapi tentunya mengimbangi keluarga yang sedang puasa. Dia tidak menampakkan sedang makan dan tidak menampakkan minumnya di tengah-tengah yang lain. Dia makan seperti biasa, mungkin dengan cara tidak terlalu nampak oleh anggota keluarga yang lainnya. Ini berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma nathuru fa ya'muruna bi qada'i shaumi wa la ya'mur bi qada'i shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami mengalami haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suci. Maka beliau memerintahkan kepada kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kepada kami untuk mengqadha salat. Artinya seseorang atau seorang wanita yang mengalami haid atau nifas di bulan Ramadan jangan puasa. Lalu bagaimana dengan puasanya? Nanti diqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan, sejumlah hari yang dia tidak puasa, diqadha pada hari lain puasanya tersebut, atau istilah kita bayar utang puasanya di hari-hari yang lain. Nah, demikian pula sah puasa kita apabila kita jalankan puasa itu di hari-hari yang tidak dilarang puasa. Maksudnya dalam setahun itu ada hari-hari yang kita dilarang menjalankan puasa, yaitu 5 hari dalam setahun. 5 hari itu, pertama hari Idul Fitri 1 Syawal, kedua hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, ketiga tanggal 11 Dzulhijjah, keempat tanggal 12 Dzulhijjah, kelima tanggal 13 Dzulhijjah. Ini 5 hari yang kita dilarang untuk puasa. Bukan hanya tidak sah puasa kita, tetapi berdosa kita kalau menganggap diri kita sedang puasa di 5 hari tersebut. Jadi kenapa? Karena itu hari raya buat kita umat Islam, hari makan dan minum, maka tidak boleh ada orang yang menjalankan puasa. Kalaupun umpamanya dia mengurangi makan, silakan saja, beda dengan orang yang puasa dengan mengurangi makan, itu beda ya. Kalau umpamanya dia sudah terbiasa di bulan Ramadan kemarin saya makannya berkurang, silahkan saja, tapi bukan berarti dia sedang berpuasa, karena 5 hari tersebut dilarang bagi seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk ini episode pertama sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.